Yes, sir. We're almost on him. Why isn't he moving? Come on, Brennan, move. What's going on? Di dalam kubangan tersebut penuh sekumpulan mayat yang sudah dalam keadaan membusuk. Dan kini kita tahu guys, alasan kenapa pasukan Serbia sampai segitunya merahasiakan tempat tersebut atau kejadian yang pernah terjadi di sana. Karena rupanya diam-diam mereka telah menyimpan satu rahasia besar tentang pembunuhan massal kaum muslim yang tidak diketahui oleh pihak NATO. Plug it in with NSA. What the hell's going on? Setelah itu sampailah Chris di sebuah kota mati di mana puing-puing reruntuhan bekas berperang terlihat di sekelilingnya. Alpha Whiskey, this is Archangel. Setelah selamat dari sana, Chris pun kembali menghubungi Leslie. Leslie pun menyarankan supaya Chris meneruskan langkah ke arah timur. Chris yang menyadari seakan-akan terus dipermainkan karena letak penjemputan terus saja berpindah-pindah, langsung saja mengatakan keputusasaannya. Leslie yang tidak mau mendengar anak buahnya cengeng kembali mengobarkan semangat keprajuritan Chris dan percaya bahwa dia pasti mampu dan berhasil selamat. You got it made. Dalam usahanya mencapai zona aman, di perjalanan Chris sempat menghentikan mobil dan mulai ikut dengan mobil itu. American? Sementara Sasha yang memang menyusul di belakang langsung melaporkan pada anak buahnya kalau Chris kini lari ke arah mereka. Beruntung setelah cukup berjibaku, ia pun berhasil selamat bersama dua orang lainnya dengan berlindung di sebuah ruangan di mana banyak tentara muslim pemberontak. Di sini Chris pun hampir saja dibunuh karena dituduh telah membom pasukan muslim yang berada di bukit. Namun beruntung salah seorang di sana menjelaskan kalau hal itu adalah ulah lokar, dan Chris juga membenarkan kalau dirinya melihat sekumpulan mayat yang dibuang di Kembangan. Di tengah ketegangan, prajurit Serbia di bawah pimpinan Lokar pun terlihat tiba dan langsung mengebom bangunan tersebut. Lagi-lagi Chris pun masih selamat walau jelas dia menderita luka-luka. Dalam keadaan semakin genting, Chris pun melihat mayat tentara Serbia tergeletak di sana. Dan hal itu seketika membuatnya mendapat ide untuk menggunakan baju tentara itu sebagai kamuflase agar dirinya bisa keluar dengan mudah. Singkat cerita, tentara Serbia pun terlihat memeriksa puing-puing reruntuhan dan mencari-cari apakah memang ada mayat Chris di sana. Dan benar saja, tak lama setelahnya mereka pun melihat sesosok mayat pria berseragam pilot Amerika tergeletak mati. Lokar pun langsung melihatnya, namun Sasha dengan cerdik menyangka bahwa itu bukan mayat Chris karena ada tanda yang sama dengan tanda yang berada di tangannya. Lokar pun semakin emosi merasa kalau dirinya telah ditipu, sedangkan Chris santai saja melintas di hadapannya seolah tanpa dosa.
Di sisi lain terlihat helikopter suruhan Leslie telah diterbangkan dan akan menuju titik aman yang telah direncanakan sebelumnya. Namun saat hampir sampai ke titik penjemputan, tiba-tiba pihak NATO mengungkapkan bahwa Chris telah terbunuh oleh pemberontak dan menemukan mayatnya. Hal tersebut tentunya secara otomatis membuat regu penjemput NATO memilih kembali pulang ke pangkalan. They killed him and we did nothing. We did nothing. You gotta be shitting me. Di tengah keputusasaan, Chris pun melihat patung di mana hal itu mengingatkannya pada kejadian saat dirinya jatuh dari pesawat. Chris pun teringat akan hasil rekaman kuburan massal yang ia rekam sesaat sebelum terjatuh dan sekaligus berniat mengambil rekaman itu untuk membongkar semua tindakan lokal. Sementara Sasha yang mencarinya akhirnya menyadari keberadaan Chris setelah mendapatkan petunjuk dari bekas peluru yang sempat tadi Chris tembakan. Tidak lama kemudian Chris pun sampai di sana dan buru-buru langsung membetulkan radio agar sinyal dapat kembali terdeteksi oleh kapal, sekaligus bisa memberikan tanda kalau dirinya masih menunggu penjemputan. Sementara di kapal sendiri yang menyadari penjemputan telah gagal dan Chris sudah dianggap mati, Leslie pun berencana akan segera pulang bersama kapal induk perangnya tersebut. Saat itulah mereka mendapat sinyal yang dikirim oleh Chris. Tom pun meminta Leslie untuk segera menghubungi NATO, namun Leslie pun memilih melakukan penjemputan sendiri dengan mempertaruhkan jabatan miliknya demi menyelamatkan nyawa anak buahnya. Go get it.